Kalau barang expired ini tidak diretur, nah itu pun setelah kita ngeretur aja, kadang-kadang kita lupa di saat ada kiriman datang, barang yang Halo sahabat semua, dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik sahabat, bagaimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan selalu baik, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang ada banyak faktor, ada banyak hal yang bisa menyebabkan toko sembako kita menjadi rugi. Nah, untuk itu sahabat, dalam hal ini harus benar-benar diperhatikan karena faktor-faktor ini akan menyebabkan toko kita menjadi rugi. Toko kita akan sulit berkembang dan bisa-bisa gulung tikar. Nah, apa saja faktornya? Baik, sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah ya? Baik, inilah beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ini dilakukan secara terus-menerus karena akibatnya akan merugikan di toko kita. Baik sahabat, faktor yang pertama yaitu kesalahan di saat cek barang datang. Entah itu barang kiriman dari distributor resmi ataupun kiriman dari canvasser atau dari sales-sales yang lain. Untuk warung mungkin di saat kulaan ke grosir ya, ini harus benar-benar kita teliti. Ini contohnya di saat ada pengiriman seperti ini. Kita harus teliti dalam mengecek barangnya, sesuaikan antara nota dengan fisik barang. Oke. Nomor 1, nomor 2, aku atau 30. Nah, pastikan item barangnya cocok dengan nota kirimannya. Nah, sepertinya sahabat. Jadi di saat pengiriman harus benar-benar teliti mengeceknya. Ini kebetulan ada kiriman kosmetik dari Wardah. Oke, setelah itu jangan lupa tanda tangan sama stempel bagi toko yang kredit. Nah, oke, seperti ini ya, nota putih. Kasih yang asli dikasihkan ke pengiriman, kemudian kita pegang yang duplikat. Ya. Ya, makasih Mas. Ya. Nah, itulah tadi cara kita mengecek barang di saat ada kiriman datang. Jadi harus benar-benar teliti agar supaya tidak salah. Kalau pas kiriman kita ngecek saja sudah keliru, maka susah ya sahabat. Dulu pernah sih kejadian di saat pengiriman barang yang datang ternyata keliru, salah. Akhirnya ya harus mengejar di mana kiriman itu kirim barang lagi. Akhirnya kita harus mencari terus menjelaskan lagi antara nota dengan barang tersebut. Nah, jadi jangan sampai salah ya sahabat, harus sesuaikan antara nota kiriman dari sales tersebut, dari distributornya, sama fisik barangnya harus benar-benar sesuai. Kita ngeceknya harus benar-benar teliti. Baik sahabat, untuk poin yang kedua yang menyebabkan toko sembako kita rugi yaitu salah harga di saat menjual. Jualnya terlalu murah, tidak sesuai dengan harga kulaan. Nah, itu sangat rugi sekali ya sahabat. Sudah misalkan nih contoh kita kulaan harganya Rp10.000 dari agen atau dari sales,
kita jual 9.000 karena lupa ke harganya, kemudian kita nggak lihat nota, akhirnya salah jual. Setelah salah jual, harganya terlalu murah, akhirnya rugi. Nah, di saat harganya terlalu murah, maka barangnya akan laris, otomatis itu akan laris. Sementara pembeli nggak mau tahu, yang penting barangnya, kok murah di sana, akhirnya diserbu sama pembeli. Setelah itu barangnya habis. Setelah barangnya habis, kita cek nih notanya, loh ternyata harga dari agen kok 10.000 tapi dijualnya 9.000. Nah, itu jangan sampai terjadi ya sahabat. Hindari hal-hal seperti itu agar supaya toko kita tidak menjadi rugi. Toko kita akan susah berkembang karena kerugian-kerugian tersebut jangan sampai terulang kembali. Soalnya saya pribadi pernah mengalami seperti itu sahabat. Makanya saya berani ngomong karena yaitu tadi salah harga dalam menjual, harganya terlalu murah. Oke sahabat, untuk poin yang ketiga yang menyebabkan toko kita menjadi rugi yaitu adanya uang palsu. Nah, ini harus benar-benar teliti ya sahabat. Di saat ada orang melakukan pembayaran, maka uangnya harus benar-benar kita cek. Dan apabila dibutuhkan, maka kita harus sediakan yang namanya lampu detektor. Lampu detektor harganya murah ya sahabat, kita bisa beli di online shop ada, beli di toko-toko elektronik juga ada. Lantas bagaimana sih kalau misalkan tidak punya lampu detektor? Cukup dengan ini ya sahabat. Contohnya ini uang ya. Ini benar-benar uang. Nah, ini uang 50.000. Kalau nggak punya lampu detektor, kita cuman neliti yang ini, logo BI. Nah, logo BI-nya ini ya sahabat. Ini untuk logo BI, kalau uang asli itu pasti ada warna seperti mengkilap. Nah, itu seperti mengkilap ya sahabat. Kemudian printnya itu bersih, kemudian rapi begitu ya sahabat. Ini untuk yang asli. Dari logo ini sudah nggak bisa ditipu. Jadi untuk yang asli logo BI-nya mengkilap. Kalau kita bolak-balikan ke cahaya begini, ini mengkilap. Tapi untuk yang palsu, coba langsung lihat logo BI-nya. Pasti ada seperti apa? Print-printan, seperti print biasa. Jadi nggak ada gilap-gilapnya gitu ya sahabat. Untuk yang palsu. Nah, kebetulan saya nggak punya yang palsu. Dulu ada tapi sudah saya musnahkan. Jadi seperti ya sahabat, untuk uang palsu, baik itu pecahan 100.000, 50.000, atau 20.000. Kalau yang 10 sama ke bawah itu jarang biasanya yang palsu. Jadi kita perhatikan logo BI-nya. Di sini kita harus perhatikan kalau yang asli mengkilap, kalau yang palsu itu enggak. Gambarnya pudar. Begitu ya sahabat. Oke sahabat, untuk poin yang keempat. Nah, apa saja sih poin yang keempat yaitu yang menyebabkan toko kita menjadi rugi, yaitu adanya hutang yang macet. Nah, sebuah usaha toko sembako, sebuah usaha perdagangan pasti semua mengalami yang namanya hutang piutang. Jadi saya sendiri mengakui kalau di toko saya melayani hutang. Nah, tapi nggak semua pelanggan saya kasih. Saya perhatikan, saya seleksi pelanggan mana saja yang saya kasih hutang dan pelanggan mana yang tidak saya kasih hutang. Jadi nggak semua pelanggan saya kasih hutang ya sahabat. Kalau orangnya sportif saya kasih, kalau enggak saya kasih. Itu pun harus ada jangka waktunya. Misalkan nih si pelanggan hutang, kita kasih jangka waktu. Ibu, bapak, ini jangka waktunya berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Oke, selesai. Kita kasih keterangan di buku bon hutang itu ya sahabat. Jadi jangan sampai masalah ini dalam toko sembako benar-benar serius ya masalah hutang. Banyak toko sembako yang gulung tikar karena ini. Kenapa? Karena yang pertama repot sih masalah hutang, karena ada tetangga, ada sahabat, ada kerabat, ada saudara yang hutang, kita menjadi kasihan. Tapi yang namanya usaha, dalam namanya bisnis itu harus dicatat ya sahabat, harus ada pencatatan.
kemudian ada tempo waktunya. Nah, di saat hutang ini macet, maka otomatis modal kita akan tersendat di situ. Otomatis toko kita akan mengalami kerugian. Cara nggak langsung toko kita akan mengalami kerugian. Maka hindarilah orang-orang yang mau berhutang yang nggak sportif. Jangan dikasih. Ngomong di awal, mohon maaf ibu, mohon maaf bapak, saya nggak bisa memberikan hutang. Itu lebih baik ya sahabat, daripada itu kita kasih kemudian mereka nggak bayar. Untuk pembahasan hutang piutang saya akan lanjutkan ke video selanjutnya sahabat, pertemuan. Baik, untuk poin yang kelima, faktor yang menyebabkan toko sembako rugi yaitu adanya barang rusak dan barang kadaluarsa, barang expired. Nah, kita sebagai pemilik toko harus benar-benar memperhatikan barang-barang yang kita jual. Jangan sampai barang itu rusak, barang itu kadaluarsa. Dengan adanya barang rusak, kemudian kita membiarkan saja, tetap aja menjual, maka konsumen akan menilai toko kita kurang perhatian ke barang kita. Konsumen mungkin sekali dua kali kemudian enggan datang ke toko kita karena barang yang kita jual kualitasnya kurang bagus atau rusak. Kemudian barang expired. Untuk barang expired juga jangan sampai ada di dalam toko. Sering-seringlah kita mengecek barang tersebut agar supaya barangnya tidak expired. Nah, apa sih yang menyebabkan toko sembako rugi? Pertama, barang rusak, dimakan hama, tikus ataupun yang lain-lain. Nah, apabila barang rusak tersebut tetap dipajang di toko, kerugian yang pertama, image toko kita akan jelek karena menjual barang rusak. Kemudian yang kedua, barang rusak yang dimakan tikus atau dari hal-hal lain atau ketindian yang lain, terus kita biarkan, tidak diurusin, tidak diretur, maka itu akan menjadi beban toko. Sama halnya dengan barang expired. Jika ada barang expired kadaluarsa, ini ada barang expired sahabat, di sini saya siapkan tempatnya. Jadi harus diretur. Segeralah diretur agar tidak menumpuk sehingga menjadi beban toko. Jadi untuk ngeretur itu menunggu salesnya sahabat, kita ngomong secara baik-baik, Mas ini ada barang yang sudah kadaluarsa, mohon dibantu untuk meretur barang ini. Contohnya barang ini dari Bendera ya, jadi kita nunggu salesnya. Jadi begitu ya sahabat. Kalau barang expired ini tidak diretur, nah itu pun setelah kita ngeretur aja, kadang-kadang kita lupa di saat ada kiriman datang, barang yang sudah kita siapkan, mana contohnya ya, barang yang sudah kita siapkan, itu kadang kita nggak kasih ke kiriman, akhirnya lupa lagi, akhirnya nggak keretur sampai lama ngendap di toko. Nah itu ya sahabat. Jadi untuk barang rusak sama barang expired kita harus benar-benar peduli, harus kita benar-benar perhatikan secara baik-baik agar tidak menjadi beban di toko. Baik sahabat, untuk poin yang terakhir ini sangat penting. Kesalahan dalam melakukan transaksi. Biasanya kesalahan ini sering terjadi di meja kasir ya sahabat. Di saat di saat konsumen selesai belanja, kemudian diletakkan di meja kasir. Nah, faktor yang menyebabkan rugi apa? Yaitu barangnya tidak kehitung atau loss. Jadi ada beberapa item, ada barang yang ketinggalan, tidak ikut dihitung. Sudah dimasukkan ke kantong plastik, ternyata belum dihitung. Kenapa? Karena kelalaian kita dalam mengecek barang. Jadi harus hati-hati di saat transaksi, baik itu manual ataupun pakai komputer. Di saat transaksi kita harus benar-benar sigap. Misalkan komputer nih, scan, cetit. Nah, jangan sampai ini tidak scan, akhirnya lolos. Jadi itu menjadi beban bagi tubuh kita. Barang kita akan hilang. Yang manual juga begitu.
caranya kalau yang manual di saat konsumen sudah belanja nih, taruh di meja kasir. Nah, setelah selesai langsung kita catat pakai pulpen, selesai. Setelah selesai mencatat, jangan langsung masuk ke kantong plastik, harus kita cek dulu satu persatu lagi dari atas, cek lagi ya. Nah, baik sahabat, itulah tadi beberapa faktor yang menyebabkan toko sembako menjadi rugi dan susah berkembang. Baik sahabat, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bagi yang belum pencet merah-merahnya, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe agar supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu.